Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Trisakti Wahyu Indraloka dari Biro Umum dan SDM, Subbagian Pengadaan dan bertugas di tim e-katalog sektoral BMKG. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu edukasi tentang apa itu katalog elektronik secara garis besar dan sedikit tentang sistem perubahan harga pada produk dalam pengelolaan katalog. E-katalog atau biasa disebut dengan katalog elektronik berdasar dengan Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya merupakan sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang jasa. E-katalog ini hampir sama selayaknya e-commerce secara umum seperti toko oren, toko ijo, dan lainnya. E-katalog ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Dalam e-katalog ada yang dikenal yaitu e-purchasing. Nah, apa sih itu e-purchasing? E-purchasing adalah metode pembelian yang mengatur tata cara pembelian barang jasa melalui e-katalog itu sendiri. Jadi, e-katalog merupakan sistem, sedangkan e-purchasing adalah kegiatan belanja dalam sistem itu sendiri. E-purchasing diatur lebih lanjut pada beberapa peraturan. Nah, yang pertama, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021. Kemudian yang kedua, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga, Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Kemudian, implementasi penggunaan e-katalog ini didukung oleh Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan tim katalog sektoral BMKG dalam mengelola pengelolaan katalog elektronik sektoral BMKG diatur pada, yang pertama, Surat Edaran Kepala LKPP nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara penonaktifan dan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi e-purchasing, katalog, serta tata cara penurunan pencantuman dan pencantuman kembali produk pada katalog elektronik. Nah, yang kedua, Surat Edaran Kepala LKPP nomor 11 tahun 2022 tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik pasca pencantuman barang jasa pada katalog elektronik. Terdapat beberapa aktivitas pada sistem aplikasi katalog elektronik. Sebagai pengelola katalog sektoral BMKG melakukan aktivitas kegiatan yang terdiri dari yang pertama, proses pencantuman. Pengelola katalog sektoral berdasar usulan dari user membuat telahan produk yang selanjutnya membuat etalase produk sesuai hasil dengan keputusan telahan produk dan selanjutnya penyedia memasukkan produk pada etalase tersebut, sehingga dapat dilakukan proses pembelian pada pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen. Nah, yang kedua, proses pasca pencantuman. Pengelola katalog sektoral melakukan monitoring dan evaluasi katalog elektronik sektoral yang meliputi yang pertama, pemenuhan syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Yang kedua, penilaian kinerja penyedia katalog elektronik. Yang ketiga, evaluasi transaksi katalog elektronik. Nah, ini terdiri dari dua subbagian. Yang pertama, evaluasi transaksi harga katalog elektronik, dan yang kedua, evaluasi penyelesaian pekerjaan. Nah, yang terakhir, pemantauan kesesuaian produk dan harga. Ketika proses pencantuman produk telah dilakukan, selanjutnya pengelola katalog sektoral BMKG akan selalu mengawasi produk, terutama terkait pemantauan kesesuaian harga. Pemantauan kesesuaian harga dalam katalog sektoral dapat dilihat pada dashboard patrol katalog elektronik dan dilakukan oleh tim katalog sektoral.
Pemantauan kewajaran harga produk dilakukan untuk memastikan bahwa harga yang tercantum pada katalog elektronik merupakan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar dengan metode pemantauan yaitu tingkat kenaikan harga produk dan perbandingan harga produk. Apabila dalam monitoring tersebut pengelola tim katalog sektoral menemukan adanya perubahan harga yang tidak wajar, maka tim katalog dapat mengusulkan pembekuan produk tersebut untuk dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Kepala UKPBJ. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat di Surat Edaran Kepala LKPP nomor 11 tahun 2022. Nah, lebih lanjut lagi, bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya dan penyedia yang sudah mencantumkan produknya di katalog elektronik, dapat lebih lanjut memahami syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai e-katalog. Sekian penjelasan garis besar mengenai katalog elektronik dan sedikit sistem perubahan harga. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.